Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah, alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik. Baik, sebelum kita belajar, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian semuanya. Ada yang libur hari ini? Apa alasannya? Sakit? Oke, sakit. Kalau sakit, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh dan bisa belajar bersama-sama kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, hari ini tentu saja kita menemui pembelajaran yang pertama hari ini. Kita akan sudah tahu apa pembahasan kita hari ini? Sifat-sifat Allah. Oke, sifat-sifat Allah. Ada yang sudah tahu apa itu sifat-sifat Allah? Ada yang tahu? Tidak tahu. Yang cewek? Sifat-sifat Allah itu apa? Ada yang sudah tahu? Hah? Masa tidak ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, baik. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Namun sebelumnya, kita sebelum membahas tentang sifat-sifat Allah, kita harus tahu dulu apa saja itu sifat-sifat Allah ya. Apa saja ya yang sifat-sifat Allah itu tersebut. Sifat-sifat Allah itu adalah terbahagi kepada 3 macam. Terbagi kepada 3. Yang pertama, siapa yang tahu? Sifat wajib. Oke, apa? Sifat wajib. Bagus. Bagi tepuk tangan dulu untuk kawan kita yang sudah tahu. Ya, mantap sekali. Yang kedua apa lagi? Sifat Mustahil. Yang ketiga? Sifat jaiz. Bagus semua, berarti sudah paham semua ya. Apa perlu Bapak jelaskan lagi? Karena udah paham kayaknya. Ya jelaskan lah ya dak. Baik, karena kalian sudah tahu, kita langsung saja membahas tentang pengertian sifat-sifat Allah. Ya, jadi sifat Allah itu tadi terbahagi kepada 3 macam. Yang pertama ada yang namanya sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Dan yang ketiga sifat jaiz. Lalu di dalam bahagian nama-nama sifat Allah itu terbahagi lagi ada namanya sifat wajib ya. Sifat wajib itu terbahagi lagi ada 4 apa saja? Siapa yang bisa jawabkan? Oke, sila. Apa? Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'ni. Oke, kasih tepuk tangan lagi untuk kawan kita. Pintar memang ya. Apa sih pengertian sifat wajib bagi Allah? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Oke, kalau tidak ada Bapak bukakan saja. Bacakan si Dayat. Baca Dayat. Oke, baik. Jadi sudah dibacakan tadi. Sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat yang dimaksud sifat
ialah sifat yang pasti. Artinya sifat yang pasti dimiliki oleh oleh Allah Ta'ala. Contoh sifat Allah yang pasti Allah punya, yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Apa contohnya? Kalau jujur, oke. Apa yang Allah Ta'ala pasti dia bisa miliki, orang lain belum tentu bisa miliki? Apa itu? Kekal. Ya, contohnya? Contohnya? Barangkali Allah ciptakan. Berarti itu adalah salah satu contoh sifat wajib bagi Allah. Ya? Oke, yang selanjutnya. Sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Silahkan yang cewek, siapa yang mau baca? Bacakan? Oke, silahkan. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah. Jadi sifat mustahil itu adalah lawannya daripada sifat wajib. Artinya Allah bisa melakukan sesuatu, tetapi kalau di sifat mustahil ini adalah yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Contohnya apa? Ya, apa? Contohnya? Bodoh. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Jahlun. Ya, jahlun. Artinya bodoh. Ya, berarti mantap. Yang selanjutnya adalah sifat jaiz. Ada yang mau baca dari cowok? Saprudin? Sifat jaiz bagian kehendaknya yang mutlak. mutlak. Oke. Jadi sifat jaiz itu adalah sifat apa? Kebebasan Allah Ta'ala itu pengen melakukan apa saja. Nah, ini dia. Ya apa? Nama-nama ataupun sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Ya. Jadi kita supaya lebih rileks, supaya lebih santai, supaya lebih mudah mengingatnya, mungkin kalian sudah sering mendengar syair-syair atau lagu-lagu ini ya. Sudah sering ya? Oke, siapa yang mau bisa memimpin? Ada yang bisa memimpin? Sela? Mimpin bacakan apa nama-nama apa sifat-sifat Allah ini? Oke, yuk. 1, 2, 3. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil awadisi. Kan kalau sudah hafal lagu ini nih, insya Allah sejuk. Jadi inilah sifat-sifat wujud. Wujud artinya ada. Berarti wujud itu artinya ada. Adanya siapa? Allah Ta'ala. Tadi dibuktikan dengan diciptakannya segala sesuatu seperti gunung, langit, lautan, ya. Ya, binatang. Itulah contohnya bahwasanya membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua yaitu apa arti kidam? Terdahulu. Jadi artinya tiada ada yang diciptakan, tidak ada yang dibuat selain Allah Ta'ala yang lebih terdahulu. Artinya Allah itu orang yang paling pertama. Oh mungkin ada yang mendapat, Pak, kalau Allah Ta'ala orang yang pertama, siapa yang menciptakan Allah, Pak? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Itulah sudah ketentuan Allah. Allah itu tidak ada bandingnya, tidak ada apa lagi bahasa lainnya. Tidak ada yang bisa menandingi lah ya. Pokoknya tidak ada yang bisa menandingi. Baik, yang selanjutnya lagi yaitu apa itu? Baqa. Apa artinya baqa? Kekal. Apa yang dimaksud kekal? Allah itu tidak mati. Allah itu selalu hidup. Arti kekal itu artinya selama-lamanya. Ya, arti kekal itu selama-lamanya. Artinya Allah tidak bisa mati, tidak bisa sakit, tidak bisa apa lagi? Ya, tidak bisa makan. Pokoknya Allah itu kekal lah. Yang selanjutnya, mukhalafatul lil apa artinya? Berbeda dengan semua makhluk. Berbeda dengan semua makhluk.
berbeda dengan semua makhluknya. Artinya tidak ada yang bisa menyamai dengan adanya Allah Ta'ala, dengan bentuknya, dengan sifatnya, dengan apanya lagi. Pokoknya tidak ada yang bisa menyamai tadi. Pokoknya kesaktiannya kah? Kekuasaannya. Apa lagi? Pokoknya banyaklah contoh-contohnya ya. Yang selanjutnya yaitu qiyamuhu binab, berdiri dengan sendiri. Pernah ada Allah Ta'ala meminta pertolongan? Ya, tolong Allah niat untuk berdiri. Allah tidak bisa berdiri. Pernah enggak? Tidak. Karena Allah itu adalah dia mempunyai kekuasaan. Dia yang mempunyai kekuatan. Tidak pernah meminta pertolongan kepada siapapun. Umpamanya contoh, mungkin Allah minta pertolongan kepada presiden. Presiden, tolong banjir ada di Amerika Serikat. Tolong jangan dibanjirkan lagi. Pernah enggak Allah minta pertolongan seperti itu? Tidak. Tidak pernah. Jadi Allah itu adalah orang yang berdiri sendiri. Yang selanjutnya wahda niat. Apa itu wahda niat? Esa itu apa artinya? Satu. Allah itu satu. Tidak ada duanya. Yang selanjutnya kudrat. Apa arti kudrat? Berkuasa. Kalau kita ibaratnya contoh di desa lah, yang berkuasa siapa? Kepala desa. Kalau untuk di seluruh alam semesta yang berkuasa Allah Ta'ala. Tetapi kekuasaan orang yang ada di dunia ini bisa musnah. Tapi Allah Ta'ala tidak musnah. Yang selanjutnya apa lagi? Iradat artinya berkehendak. Kalau kita biasanya berkehendak tetapi bisa tidak dikabul. Kalau Allah Ta'ala itu berkehendak tetap dikabulkan. Karena dia sendiri yang membuat, dia sendiri yang melakukan. Kalau kita contoh berkehendak kita apa? Pengen membeli mobil. Pengen membeli Honda. Hari ini aku berniat mau beli Honda PCX. Oh, rupa-rupanya duit tak cukup. Tidak kesampah. Tapi kalau Allah Ta'ala, oh kata Allah Ta'ala, hari ini ku jadikan banjir di Songolokan. Hari ini ku jadikan kebakaran di Songolokan. Kun payakun pasti jadi. Kalau kita tidak. Itulah bedanya sifat Allah dengan sifat manusia. Kalau Allah Ta'ala apa yang pengen dia lakukan, apa yang pengen dia perbuat pasti Kalau manusia belum tentu. Kalau manusia itu hanya bisa merencanakan, hanya bisa bisa punya keinginan tetapi belum bisa terjadi, belum bisa memastikan. Ini adalah lawannya daripada sifat wajib bagi Allah. Apa itu tadi? Sifat mustahil. Artinya Allah itu tidak mungkin tidak memiliki sifat wajib tersebut. Ini lawannya. Apa itu lawannya? Adamun. Adam artinya tiada. Allah itu tidak mungkin tidak ada. Apa buktinya Allah itu ada? Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya Allah ciptakan langit, bumi, laut, makhluk hidup seperti manusia diciptakannya. Ada yang muhanya tampan atau gagah, cantik. Itulah tandanya bahwasanya menandakan Allah itu ada. Namun lawannya adalah Adam, artinya tiada. Mustahil Allah itu mempunyai sifat tiada. Yang selanjutnya adalah hudus, yaitu sifat baru. Kalau di sifat wajibnya tadi apa? Wujud kidam. Kidam artinya sedia, artinya selalu ada, selalu bersedia dia. Jadi Allah itu tidak mempunyai sifat yang baru-baru. Artinya Allah itu selalu kadada wal awalu wal akhiru. Ya Allah itu tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai wal awalu wal akhiru. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin Bapak bertanya kembali? Ya, ada yang ingin bertanya? Baik, kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya adalah sebagai seorang muslim perlu tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai ada yang namanya sifat. Sifat-sifat Allah itu ada terbahagi kepada yang pertama
wajib. Yang kedua, yang ketiga, jaiz. Ya. Jadi kesimpulannya sifat Allah itu terbahagi kepada ada tiga. Yang pertama wajib, mustahil, jaiz. Dan mudah-mudahan pada pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan memberi pemahaman dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita mengimplementasikan baik itu di dalam keluarga kita sendiri ataupun terlebih-lebih kepada diri kita sendiri ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita hari ini, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.